Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wedkiarti selaku dosen aljabar linier. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan, yang mana pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan hari ini kita bisa menghadiri perkuliahan dengan keadaan sehat, waras, dan longgar. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rosid Ridho, kemudian yang kedua Mika Tanti Nurwati, yang ketiga Arini Kamilah, dan yang keempat Yuda Wastu Setiawan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan permasalahan nomor 3. Untuk itu akan dijelaskan oleh Mbak Mika dan Mbak Arini. Kepada Mbak Mika, saya persilahkan. Terima kasih Mas Ridho atas waktunya. Untuk kelompok kami akan membahas terkait permasalahan nomor 3, yaitu misalkan F sebarang lapangan, himpunan V sama dengan F pangkat N, R1 hingga Rn dengan R1 merupakan elemen dari F, dengan syarat I adalah lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan N. Merupakan ruang vektor atas lapangan F terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar n-tupel terurut. Untuk langkah penyelesaiannya yaitu dengan membuat permisalan dari U sama dengan U1, U2, U3 hingga UN, dan V sama dengan V1, V2, V3 hingga Vn. Untuk membuktikan apakah V merupakan ruang vektor yaitu dengan memeriksa 10 aksioma, apakah terpenuhi atau tidak. Yang pertama, U plus V elemen V. U plus V sama dengan U1, U2, U3 hingga UN, ditambah V1, V2, V3 hingga Vn sama dengan U1 ditambah V1, U2 tambah V2, U3 ditambah V3 hingga UN ditambah Vn. Dan syarat ini terpenuhi. Untuk aksioma yang kedua yaitu U plus V sama dengan V plus U. Sama dengan U1, U2, U3 hingga UN, ditambah V1, V2, V3 hingga Vn, sama dengan V1, V2, V3 hingga Vn, ditambah U1, U2, U3 hingga UN. Dan menghasilkan U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3 hingga UN plus Vn sama dengan V1 plus U1, V2 plus U2, V3 plus U3 hingga Vn plus UN. Dan sifat U plus V sama dengan V plus U terpenuhi. Yang ketiga, U plus dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U plus V plus W. Yaitu U1, U2, U3 hingga UN plus dalam kurung V1, V2, V3 hingga Vn plus W1, W2, W3 hingga Wn sama dengan dalam kurung U1, U2, U3 hingga UN ditambah V1, V2, V3 hingga Vn ditambah W1, W2, W3 hingga Wn. Dan hasilnya yaitu memenuhi sifat U ditambah dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U plus V plus W terpenuhi. Yang keempat, jika ada 0 plus U sama dengan U plus 0 untuk setiap U elemen V. 0 plus U sama dengan 0,0,0 hingga 0 plus U1, U2, U3 hingga UN sama dengan U1, U2, U3 hingga UN. Sedangkan untuk U plus 0 sama dengan U1, U2, U3 hingga UN ditambah 0,0,0 hingga 0 sama dengan U1, U2, U3 hingga UN sehingga sifat 0 plus U sama dengan U plus 0 terpenuhi. Yang kelima yaitu min U elemen V jika ada U plus min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Untuk U plus min U sama dengan U1, U2 hingga UN plus dalam kurung min U1, min U2 hingga min UN sama dengan 0,0 hingga 0. Sedangkan untuk min U plus U sama dengan
min U1, min U2 hingga min UN plus U1, U2 hingga UN sama dengan 0,0 hingga 0. Sehingga sifat U plus min U sama dengan min U plus U terpenuhi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Arini. Untuk Mbak Arini saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mika. Untuk selanjutnya yaitu KU elemen V. KU sama dengan K dikali dengan U1, U2, dan seterusnya sampai UN, yaitu sama dengan dalam kurung KU, KU1, KU2, dan seterusnya sampai KUN adalah elemen anggota V terpenuhi. Untuk yang ketujuh yaitu K dalam kurung U tambah V sama dengan KU ditambah dengan KV, di mana K dalam kurung U tambah V sama dengan K dalam kurung U1, U2 sampai dengan UN ditambah dengan V1, V2 sampai dengan VN. Di mana K dikali dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3 sama dengan sampai dengan UN ditambah dengan VN. Sama dengan KU1 ditambah KV1, KU2 ditambah KV2, dan seterusnya sampai dengan KUN ditambah KVN. Sama dengan K dikali dengan U1, U2 sampai dengan UN, ditambah dengan K dikali dengan V1, V2 sampai dengan VN. Sehingga KO ditambah KV terpenuhi. Untuk yang selanjutnya yaitu dalam kurung K plus M dikali dengan U sama dengan KU ditambah MU. K plus M dikali U sama dengan dalam kurung K tambah M dikali dengan U1, U2 sampai dengan UN sama dengan KU1 ditambah dengan MU1, KU2 ditambah dengan MU2, dan seterusnya sampai KUN ditambah dengan MUN. Sama dengan K dikali dengan U1, U2 sampai dengan UN ditambah dengan M dikali dengan U1, U2 sampai dengan UN. Sehingga KU ditambah dengan MU terpenuhi. Untuk selanjutnya yaitu K dikali dengan MU sama dengan KM dikali dengan U. K dalam kurung MU sama dengan K dikali dengan M dikali dengan U1, U2 sampai dengan UN sama dengan K dikali dengan MU1, MU2 sampai dengan MUN. Sama dengan KMU1, KMU2, KMU3 sampai dengan KMUN. Sama dengan KM dikali dengan U1, U2 sampai dengan UN. Sehingga KM dikali dengan U terpenuhi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Yuda. Baik, yang selanjutnya pada poin C akan saya bacakan, di mana I kali U sama dengan U, I kali U sama dengan I kali dalam kurung U1, U2 sampai dengan UN sama dengan U1, U2 sampai dengan UN dan menghasilkan U terpenuhi. Karena 10 aksioma terpenuhi, maka P adalah ruang vektor. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yang mana kesimpulannya dari pemasaran tersebut, V adalah ruang vektor. Sekian dari kelompok kami, banyak kurang dan kesalahannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.